Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengendalian fisik dan mekanik. Dengan anggota kelompok Arfia Zahra NIM 173, Karisma Larasati NIM 174, Adinda Nurmalita NIM 177, Aziza Anissa NIM 180, Sylvia Nanda NIM 181, Arifah Nurrahman NIM 183, Laili Nuraini NIM 184, dan Ananda Intan NIM 187. Pengertian pengendalian fisik dan mekanik. Pengendalian fisik dan mekanik merupakan tindakan mengubah lingkungan khusus untuk mematikan atau menghambat kehidupan hama dan bukan merupakan bagian praktek budidaya yang umum. Pengendalian fisik dan mekanik harus dilandasi oleh pengetahuan yang menyeluruh tentang ekologi serangan hama sehingga dapat diketahui kapan, di mana, dan bagaimana tindakan tersebut harus dilakukan agar diperoleh hasil seefektif dan seefisien mungkin. Pengendalian fisik dan mekanik dalam PHT tidak mengakibatkan pengaruh negatif bagi lingkungan. Apabila dilakukan secara tepat, pengendalian fisik dan mekanik mampu menurunkan populasi hama secara nyata dan dapat menyelamatkan pertanaman kita. Untuk memperoleh teknologi pengendalian yang efektif yang dapat menjadi masalah adalah cara pengorganisasian pengendalian. Hal ini disebabkan agar ada pengaruhnya terhadap penurunan populasi hama. Cara pengendalian ini memerlukan banyak tenaga dan harus dilakukan berulang. Yang pertama yaitu pengendalian fisik. Pengendalian fisik adalah perlakuan atau tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan serangan hama. Pengendalian fisik merupakan usaha kita menggunakan atau mengubah faktor lingkungan fisik sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kematian pada hama dan mengurangi populasinya. Kematian hama disebabkan karena faktor fisik seperti suhu, kelembaban, dan suara yang dikenakan di luar batas toleransi serangga hama sasaran. Batas toleransi di sini dapat berupa batas terendah dan tinggi. Beberapa perlakuan atau tindakan yang termasuk dalam pengendalian fisik antara lain adalah pemanasan, pembakaran, pemanasan dengan energi radiofrekuensi, pendinginan, pembasahan, pengeringan, lampu perangkap, sinar radiasi, sinar inframerah, gelombang suara, dan penghalang. Tidak dapat dilakukan terhadap tanaman yang sedang aktif tumbuh, karena pemanasan dapat menyebabkan denaturasi enzim sehingga mengganggu metabolisme tanaman. Cara pengendalian fisik selanjutnya itu penggunaan suara dan perangkap cahaya. Yang penggunaan suara yaitu sebagai cara pengendalian hama lebih bersifat pengendalian sesaat. Misalnya dilakukan untuk mengusir burung yang sedang atau hendak menyerang tanaman. Kemudian untuk perangkap cahaya ini cocok untuk hama yang aktif pada malam hari seperti penggeret batang, ganjur, dan walang sangit. Beberapa permasalahan penerapan teknik pengendalian fisik. Pengendalian dengan perlakuan panas dan kebasahan paling berhasil bila diterapkan dalam ruang tertutup seperti gudang penyimpanan untuk pengendalian hama gudang. Pengendalian tersebut terlebih dahulu perlu dipelajari toleransi serangga hama sasaran terhadap faktor fisik yang digunakan. Teknik pembakaran yang bertujuan untuk membunuh serangga hama yang masih ada pada tanaman di lapangan. Sebelum dilakukan, perlu diadakan pengkajian mendalam tentang perilaku dan ekologi hama, serta dampak efek samping yang mungkin timbul akibat pembakaran. Penentuan tentang kapan, di mana, dan luas daerah pembakaran sangat penting dianalisis sebelum pembakaran. Untuk selanjutnya yaitu ada pengendalian mekanik.
Pengendalian mekanik adalah perlakuan atau tindakan yang bertujuan untuk mematikan atau memindahkan hama secara langsung, baik dengan tangan atau dengan bantuan alat dan bahan lainnya. Pengendalian hama dan gulma secara manual atau dengan menggunakan alat dan mesin pertanian juga dapat digolongkan sebagai cara pengendalian mekanik. Pengendalian mekanik bertujuan untuk mematikan atau memindahkan hama secara langsung, baik dengan tangan atau dengan bantuan alat dan bahan lain. Macam-macam pengendalian mekanik. Yang pertama, pengambilan menggunakan tangan. Dapat dilakukan pada jenis hama ulat, belalang, dan tikus dengan intensitas serangan hama dalam skala kecil. Kelebihannya yang pertama yaitu relatif mudah dilakukan, sedangkan kelemahannya yaitu tidak efektif jika digunakan untuk intensitas hama yang cukup besar. Yang kedua, penggunaan perangkap. Sering dilakukan untuk melindungi tanaman dari serangan hama hewan besar seperti babi hutan. Kelebihannya tidak menimbulkan polusi terhadap lingkungan. Kekurangannya yaitu lebih sulit dilakukan dalam jumlah yang besar dan hanya dilakukan untuk hama besar. Selanjutnya yaitu pengusiran. Sasaran teknik pengusiran adalah mengusir hama yang sedang berada di tanaman atau yang sedang menuju pertanaman. Kelebihannya yaitu biaya pengendalian murah. Kekurangannya yaitu hama bisa datang setiap saat setelah pengusiran. Demikian presentasi dari kelompok kami.